apa yang tidak disetujui disimpan dalam hatinya. Dan karena selama masih kecil biasanya belum berani berbicara. Begitu sudah besar, tergantung situasinya, apakah sudah berani bicara atau belum. Tapi pada suatu saat kalau sudah keterlaluan tetap bisa membantah. Dan sekarang kan cukup banyak anak sampai memasukkan orang tuanya ke pengadilan, bukan lagi membantah. Jadi sekarang sudah mulai orang meminta haknya untuk juga melawan orang tuanya jika orang tuanya salah. Sekarang kita, atau dia anggap salah. Sekarang kita lihat dari segi orang tuanya. Kalau orang tuanya sering mempersalahkan anak, anak juga otomatis mudah mempersalahkan orang lain. Apakah itu yang terjadi? Itu yang perlu kita pertanyakan. Faktor broken home itu tetap jadi salah satu faktor. Bagaimanapun juga, apalagi sekarang kita mengasuh anak itu cukup berat. Cukup berat bukan sekedar finansial. Finansial bagi orang-orang yang penghasilan rendah itu masalah. Tapi juga masalah bagaimana kita mengasuh anak supaya anak itu ada pendekatan dengan kita, ada waktu untuk berdiskusi dengan kita. Lalu nanti setelah sekolah kalau ada apa-apa anak itu bisa berbicara dengan kita. Itu kan harus ada suatu pembicaraan kebiasaan bahwa anak itu mau berbicara dengan kita. Tapi orang tua sekarang kan juga seringkali banyak kesibukan untuk mencari penghasilan. Karena tidak ada penghasilan yang cukup, anaknya juga sekolah di tempat yang akhirnya bukan pendidikannya tapi perkelahiannya terlalu banyak. Kalau sekarang di sekolah yang bagus saja juga tetap ada perkelahian, tetap bisa. Tapi benar nggak sih Bu, kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau anak itu cerminan dari orang tua. Kalau orang tuanya seperti itu, anaknya mengikuti gitu. Ya, anak bisa saja mengikuti dari orang tuanya, tapi bukan itu selalu. Misalnya orang tuanya punya istri banyak, biasanya anak laki itu berpikir saya mau setia. Tapi begitu sedikit ada masalah dengan istrinya, maka dia meniru lagi bapaknya. Oh, bapak saya benar. Jadi Anda lihat ada apa, siapa yang salah, bagaimana kesalahan dari ibu dan bagaimana kesalahan dari anak. Jadi kedua-duanya kita lihat, lalu kita lihat di mana ada titik perundingan antara keduanya. Paling tidak supaya kedua-duanya lebih saling mengerti dan mereda. Kalau tidak mereda, itu sulit kita membuat suatu persahabatan antara keduanya. Jadi kalau sudah seperti sekarang, sudah mereda, maka kita harus berfokus bukan terhadap kesalahannya apa, tapi bagaimana meredakan kedua-duanya. Dan otomatis kesalahan yang ada kita pikirkan sebagai suatu untuk kita berikan pengertian agar dia mentolerir. Ya, memang mencari jati diri, dan fase itu kan fase anak yang lebih berontak kan. Kita lihat kan ada kenakalan remaja, itu bukan terjadi pada orang tua, tapi terjadi pada remaja kan? Karena di situ ada suatu peralihan yang sifatnya kejiwaan dan peralihan hormonal. Jadi akhirnya dia juga bersikap berbeda dan akhirnya juga lebih sering melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melakukan perlawanan. Ya memang itu penting untuk edukasi. Karena itu edukasi kan orang tuanya butuh waktu kan. Kita kan tidak bisa edukasi, ini rumusnya begini, baca. Nggak bisa begitu, tapi kita berikan pengertian, ini untuk edukasi baru ilmunya. Bukan perbuatannya. Perbuatannya harus dilanjutkan. Oh, ini kan salah gitu. Jadi jangan hanya seperti sekolah saja coba kita hanya kasih rumus, gak bisa juga orang menjalankan. Untuk hal seperti ini kan biasanya nih Bu, dari survei dan segala macam itu kan
biasanya di kalangan paling banyak hal-hal terjadi itu kalangan bawah gitu ya Bu, yang lingkungan padat itu banyak sekali yang Sosial. sampai sosial masyarakat lingkungannya itu termasuk ngaruh juga nggak sih Bu? Ya sekarang kita lihat apa bedanya masyarakat yang mampu dan masyarakat yang kurang mampu. Kalau masyarakat yang mampu, kalau ada apa-apa, masing-masing punya uang pergi sendiri. Yang satu ke sini ke negara ini, satu ke sana. Jadi akhirnya kan kurang banyak bertemu, jadi tetap tidak terjadi perselisihan, itu satu. Keduanya, mereka bukan tipe yang sering menutupi. Mereka tipe yang menutupi adanya suatu pertengkaran. Jadi akhirnya tidak kelihatan. Tapi pada masyarakat rendah kan tempatnya terbatas, rumahnya juga kecil. Jadi akhirnya ketahuan kalau ada suatu perselisihan antara anak dengan sesama anak, dengan keluarga, dengan orang tua. Jadi perselisihan ini akhirnya kalau terlalu sering, akhirnya di usia sekarang, di mana dia sudah mulai bekerja, lalu pekerjaannya itu ya pas-pasan, sudah pas-pasan, orang tuanya harus ikut diberi makan. Bagaimana, kan stres bagi dia. Jadi stresnya juga lebih besar. Itu pada saat ini. Mudah-mudahan ekonomi pada masa mendatang membaik. Tapi kalau tetap seperti ini, maka tindak kekerasan, perselisihan akan jauh lebih banyak terjadi. Dan kita tahu PHK juga merajalela. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.